gambar bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Puji. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin doa Mbak Puji. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak coba tengok kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalian semua sehat ya? Ya, Bu. Oke. Nah, agar kalian tetap semangat hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo mulai, ayo berdiri. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Oke, sudah selesai. Nah, ada yang ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, Keberagaman yang ada di sekitar. ya, pintar sekali. Keberagamannya tentang apa, Mbak? Permainan engklek, Bu. Iya. Kemudian bahasa Indonesia kita belajar apa? Gagasan pokok, Bu. Iya. Cara-cara mencari gagasan pokok yang baik. Yang pertama, Pahami bacaan teks dengan baik. ya. Kemudian Mencari garis besar dari paragraf. yang ketiga, Memahami kalimat pertama serta terakhir. kemudian yang keempat, Memastikan kalimat yang ditemukan sesuai dengan ciri gagasan pokok. yang terakhir. Mengambil kesimpulan, Bu. Iya, pintar sekali ya. Berarti kemarin belajar ya. Iya, Bu. Iya. Nah, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang apa? Yang pertama, mengidentifikasi sumber energi. Kemudian yang IPS, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian bahasa Indonesia, menuliskan gagasan pokok. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, agar siswa mampu mengidentifikasi gambar dari teks visual yang diamati secara terperinci. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan baik. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kemudian, Ibu akan menampilkan gambar. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKS. Dan yang terakhir, kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Nah, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ini ada gambar. Ayo diamati, ada apa saja. Perhatikan gambar tersebut. Sekarang jawab soal di bawahnya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Coba Mbak Puji. Pada gambar itu terlihat ada bayi yang berjemur di bawah sinar matahari, Bu. Ya, pintar sekali. Kemudian, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu, Mbak Diva. Ya, Bu, jawabannya itu manfaat matahari.
Nah, sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian karena mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda basah termasuk pakaian. Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Mbak Fitra. Energi matahari bisa dijadikan sumber listrik yang berguna untuk rumah, gedung, dan lainnya. Iya, terima kasih. Kalian pintar sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKS yang harus kalian kerjakan ya. Ibu akan memberi waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi mengerjakan LKS ya. Nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Oke? Siap? Siap, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau gitu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama kelompok 1, Mbak Puji. Tabel pengamatan. Yang pertama tisu, waktunya 15 menit masih basah, waktunya 30 menit mulai kering, dan waktunya 60 menit sudah kering. Yang kedua sapu tangan, waktunya 15 menit masih basah, waktunya 30 menit masih basah, dan waktunya 60 menit sudah kering. Terima kasih Mbak Puji. Ya, Bu. Kemudian yang kedua kelompok 2 Mbak Diva. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit tentang kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Jawaban 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu menjadi benda yang paling cepat kering saat dijemur. 3. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Oke Bu, terima kasih Mbak Diva. Nah, kalian sudah maju semua ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi. Perhatikan di depan ya. Iya, Bu. Nah, apa itu matahari? Matahari adalah sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Selanjutnya manfaat matahari. Yang pertama dapat menerangi bumi pada siang hari. Kemudian yang kedua menjadi sumber energi alternatif. Yang ketiga adanya kehidupan di bumi. Yang keempat mengatur siklus air di bumi. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Peran matahari. Yang pertama apa Mbak Uji? Terjadinya siang dan malam, Bu. Ya, yang kedua Mbak Diva. Terjadinya empat musim, Bu. Gugur, semi, panas, dan dingin. Yang ketiga Mbak Fitra Dani. Adanya cuaca mendung, panas, hujan. Nah, kemudian yang terakhir untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya manfaat air. Air merupakan sumber energi gerak yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama untuk memasak, mandi, mencuci, menyiram tanaman, minum, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian manfaat angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Manfaat angin
menerbangkan pesawat. Kemudian yang kedua, penyerbukan tanaman. Yang ketiga, penggerak perahu nelayan. Kemudian yang terakhir, penggerak pompa irigasi. Selanjutnya, pelajaran IPS. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Ayo, mari membaca kisah Ali si biji energi. Ayo Mbak Fitra, silakan dibaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di dekat matahari. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Baik, terima kasih Mbak Fitra. Selanjutnya, sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Ladang yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ini contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi, tambang, emas. Selanjutnya manfaat sumber daya alam. Ada tiga. Yang pertama sumber daya alam nabati, yang pertama sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang. Kemudian sumber daya alam hewani sebagai bahan pangan termasuk perikanan dan peternakan. Yang ketiga sumber daya alam energi, kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas, alat untuk memasak. Baiklah anak-anakku, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu ingin mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba bisa dijelaskan Mbak apa yang kita pelajari hari ini, Mbak Fitra? Sumber energi bumi. Iya, benar sekali. Coba Mbak Puji jelaskan sumber energi apa saja tadi yang ada dua jenisnya. Yang ada dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Bu. Iya, benar sekali. Berarti tadi mendengarkan ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sumber energi matahari amatlah penting bagi kehidupan manusia, baik untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya satu apa? Tumbuhan, Yang kedua hewan, yang ketiga sinar matahari, angin, dan air, Bu. ya, pintar sekali. Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja? Minyak bumi, Ya, emas, besi, dan tambang. ya, terima kasih.
Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, kalian kerjakan waktunya 20 menit ya. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Silakan dikerjakan. Ya Bu. Baik anak-anakku, waktunya sudah habis ya. Ya, Apakah Bu. sudah selesai semua? Sudah Bu. Ya, tolong dibantu untuk mengumpulkan di depan. Nanti Ibu akan mengecek. Ya Bu. Terima kasih Mbak Cita. Oke, baik anak-anakku, setelah Ibu cek hasil kerja kalian, ternyata masih ada yang belum mencapai KKN. Ada 5 anak yang belum mencapai KKN. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan soal pengayaan dan remedi untuk kalian. Untuk pengayaan, kerjakan halaman 12. Kemudian untuk remedi, kerjakan halaman 13. Dikerjakan di rumah ya, anak-anak. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau memberikan informasi pembelajaran besok pada kalian. Yaitu, kita besok akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu matematika. Nanti belajar di rumah dulu ya. Iya Bu. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo Dek Jiwa, mari dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam